Ya saya yakin ini akan terjadi lagi, Bang. Oke. Jadi harus sanksi tegas, penutupan. Nggak bisa. Tegas sampai ke penutupan. Penutupan. Yang lo harapkan itu sampai ke sana. Bukan harapan saya. Oke. Ini kan harapan semua orang. Ya. Situasi nasional, Bang. Dari Poso, Bang, ex-kombatan menelpon, Bang. Ex-kombatan. Saya udah dihubungin sama salah satu petinggi Holy Wings. Petinggi Holy Wings. Dari teman saya, salah satu pejabat daerah. Dia minta saya hari ini untuk ketemu. Janganlah kau mancing-mancing, kan? Kau panggil Muhammad, akhirnya saya datang balik kau. Saya panggil kau ke Polda. Hah? Makanya ada yang tawarin, kirim 100 juta, gue balikin 1 miliar. Kalau sampai Holy Wings belum ditutup gimana? Gua nggak tahu. Ya wallahu alam lah. Tapi harus dilihat juga di belakang Holy Wings banyak juga orang-orang kayak kalian nyari nafkah juga buat anak istri. Besok itu diberi waktu 5 kali 24 jam. Dan apabila belum dilakukan penutupan, maka Pemprov DKI akan melakukan penindakan. Langkah ini dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan pemeriksaan yang lengkap atas semua laporan terjadinya praktek-praktek yang melanggar peraturan daerah. Tercium bau busuk di Holy Wings. Kong kali kong oligarki suap penegak hukum, minta Holy Wings dibuka izinnya. Politikus Demokrat ini curiga ada suap dalam perizinan Holy Wings. KPK diminta turun tangan. Ermol DKI Jakarta. Penegasan Afni tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi B dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau DPP KUKM. Saat rapat kerja Komisi B dengan Dinas Penanaman Modal, BTSB, Satpol PP, Dinas Parekraf, dan Dinas PPUKM, Rabu 29 Juni 2022, tercium dugaan suap terkait perizinan Holy Wings yang dilibatkan oknum tertentu. Tulis Nur Afni Sajim dalam akun Twitter pribadinya yang dikutip dari redaksi Jumat 1 Juli. Dalam cuitannya itu, politikus Partai Demokrat ini mengunggah potongan tayangan video saat rapat kerja DPRD yang juga menghindarkan manajemen Holy Wings Indonesia. Menurutnya, saat Holy Wings Indonesia akan membuka outlet baru, seharusnya ada rekomendasi-rekomendasi terkait sebelum izin tersebut diberikan. Ketika Holy Wings itu mau dibuka, itu ada izin-izin yang harus dipenuhi. Biasanya ada di mana itu? Saya mau tanya pada beberapa dinas, apakah di Satpol PP ada? Di Dinas PPUKM ada? Di Dinas Pariwisata ada? Atau hanya di Dinas PTSP? Itu semua ada standar kelayakannya, kata Afni dalam video itu. Bahkan, dalam cuitan lainnya, Afni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turun tangan jika dugaan suap itu terbukti melibatkan oknum tertentu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jika terbukti ada suap, KPK harus turun tangan nih, kata Afni. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menutup 12 outlet Holy Wings di Jakarta. Diketahui beberapa gerai di Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar klarifikasi baku lingkungan Indonesia atau KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Sertifikat standar KLBI 56301 merupakan KBLI yang harus dimiliki oleh operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol. Itu ada implikasi pajak, tetapi intinya bahwa Pemda DKI harus mendorong kemudahan usaha, tetapi harus ikut bertanggung jawab. Kami sama-samalah kolaborasi, kata Kepala DPMPTSP DKI Jakarta, Beni Agus Chandra.
Tak hanya soal jenis usaha, Hollywings Group yang juga dinilai melanggar beberapa ketentuan dari DPP KUKM DKI Jakarta terkait penjualan minuman beralkohol di 12 gerai Jakarta. Pelaku usaha yang memiliki surat keterangan pengecer atau SKP KBLI 47221 yang mana penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak diminum di tempat. Sedangkan hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut melakukan penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat. Dari 12 outlet, hanya 7 outlet yang memiliki surat keterangan pengecer atau SKP KLBI 747221, sedangkan 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut. Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Hollywings yang ada di Jakarta. Berikut ke-12 outlet Hollywings di Jakarta yang dicabut izin operasionalnya. 1. Hollywings yang berada di Kelurahan Tanjung Duren Utara. 2. Hollywings di Kalideres. 3. Hollywings di Kelapa Gading Barat. 4. Tiger. 5. Dragon. 6. Hollywings PIK. 7. Hollywings Reservoir Senayan. 8. Hollywings 9. Hollywings Mega Kuningan. 10. Garrison. 11. Hollywings Gunamarwan. Dan 12 Vendetta Gustu. Tak sudah jatuh tertimpa tangga. Diduga baru saja jadi tersangka kasus pencemaran nama baik usai dilaporkan oleh Dito Mahendra. Kini Nikita Mirzani dikabarkan merugi hingga miliaran rupiah imbas Hollywings ditutup. Nama Nikita Mirzani memang seakan tak henti-hentinya mencuri perhatian publik. Tak heran jika artis yang kerap disapa Nyai tersebut mendapat julukan sebagai artis paling kontroversial di Indonesia. Walau kerap mengundang kontroversi, namun nama Nikita Mirzani tak pernah senyap dari pemberitaan. Pasalnya artis kontroversial itu tengah dilanda masalah yang bertubi-tubi. Kini sudah terancam masuk penjara. Nikita Mirzani kini rugi besar soal Hollywings. Dicabutnya izin usaha Hollywings di Jakarta menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Diketahui Nikita Mirzani di antara pemilik saham Hollywings. Ia baru join ikut menanam saham di Hollywings pada Mei 2021 lalu. Namun baru saja Nikita Mirzani bergabung menjadi pemegang saham Hollywings. Bar tersebut kini ditutup oleh Anies Baswedan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta resmi tutup 12 outlet Hollywings di Jakarta. Imbas penutupan Hollywings, Nikita Mirzani selaku pemilik saham tersebut pun disebut mengalami kerugian cukup banyak, sangat menghancurkan. Dan Hollywings, kita Mirzani enggan merinci kucuran dana dan memberikannya untuk Hollywings. Nikita hanya menyebut pengeluaran kocek sekitar 10 miliaran rupiah untuk investasi ke Hollywings. Namun, ia juga tak menjelaskan secara terperinci jumlah investasi tersebut. Informasinya, kepemilikan saham Hollywings atas nama Nikita Mirzani tidak sampai 50%. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.